Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Satgas COVID-19 telah mengklarifikasi sejumlah karakteristik varian Omikron yang kasusnya kini meningkat di Indonesia. Ya, sementara itu pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menentukan penerapan level PPKM di tanah air. Masyarakat Indonesia perlu lebih waspada dalam menghadapi varian Omikron. Pasalnya dalam satu pekan, angka COVID-19 di Indonesia cenderung meningkat hingga mencapai 4.800 lebih kasus dalam satu hari. Angka tertinggi disumbang oleh ibu kota dengan angka 2.190 kasus pada Selasa kemarin. Lebih dari 77% diantaranya merupakan kasus Omikron yang didominasi pelaku perjalanan luar negeri. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut tingkat penyebaran varian Omikron lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Tak hanya itu, pasien yang sudah sembuh atau penyintas masih berpeluang untuk terinfeksi kembali. Masih terdeteksi dengan alat diagnostik RT-PCR maupun alat diagnostik cepat rapid antigen. Meskipun demikian, hingga saat ini sensitivitas rapid antigen masih terus ditelaah seperti hasil studi terbatas Adamson tahun 2022. Oleh sebab itu, orang dengan hasil rapid antigen negatif, terutama yang bergejala dan kontak erat, disarankan melakukan tes PCR dan isolasi. Yang ketujuh, berbagai studi yang dirangkum oleh WHO menyebutkan bahwa vaksin berkurang efektivitasnya, namun masih banyak berperan dalam mencegah keparahan gejala dan kematian. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus menganalisa data perkembangan COVID-19 yang nantinya akan berdampak pada penetapan level PPKM 31 Januari mendatang. Yang pertama tadi mengenai 31 Januari, ya kita nggak tahu masih berapa hari lagi. Jadi kita memang per minggu basisnya untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau trennya seperti sekarang, saya pikir tidak akan banyak perubahan. Ya, kalau trennya seperti sekarang. Tapi sekali lagi banyak unknown yang kita tidak tahu dengan penyakit ini. Jadi kita lihat saja, dan kami sekali lagi melibatkan pakar-pakar dengan data-data yang sangat komprehensif untuk membuat keputusan ini. Mengenai bahaya Omikron ini, kita juga tidak boleh anggap enteng. Kita sekali lagi belum tahu juga apakah ini nanti bisa menimbulkan kematian. Bisa menimbulkan kematian banyak kalau rumah sakitnya overwhelmed. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari total lebih dari 1.600 kasus Omikron di Indonesia, 20 orang pasien membutuhkan bantuan oksigen. Sebelumnya Menkes menyebut puncak penyebaran varian Omikron pada akhir Februari hingga Maret mendatang. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario sebagai upaya mitigasi varian Omikron. Pemerintah akan fokus untuk mengencarkan program vaksinasi terutama di DKI Jakarta, khususnya untuk vaksin dosis ketiga atau booster. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 hingga 150.000 unit. Menurut Menkes Budi, pihaknya telah menyiapkan obat bagi pasien COVID-19 yaitu 400.000 pil molnupiravir yang jumlahnya akan meningkat 2 kali lipat dalam waktu dekat. Selain itu, obat favipiravir juga telah disediakan hingga 20 juta butir. Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan Rp451,64 triliun untuk program Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, di mana Rp125 triliun difokuskan untuk kesehatan, Rp150 triliun untuk program perlindungan masyarakat, serta Rp174 triliun untuk pemulihan ekonomi. Tim Liputan, Metro TV.